Partai lain bagaimana, Beb? Ya udah jangan dipikirin. Mikirin yang 4 aja pusing. Iya, Bu. Kira-kira jelas gak, Bu? Jangan saling, kalau umpamanya ibu tetap punya pilihan nurani, enggak. Saya enggak cocok dengan yang 4, saya tetap mau pilih partai lain. Itu hak ibu. Enggak boleh ada yang maksa ibu. Enggak boleh ada orang mencaci maki ibu. Enggak boleh. Wah, kamu ini enggak betul. Kamu ini sesat. Kamu ini kafir. Karena kamu sudah milih partai yang tidak didukung oleh ijtima ulama. Enggak boleh. Karena urusan pemilu ini urusan furu, bukan urusan usul. Ini bukan urusan usuluddin, ini urusan furu'uddin. Bisa jadi kita berbeda. Mungkin orang punya pandangan berbeda, makanya jangan kaget. Di pasangan lain kan ada kiai juga. Di pasangan lain kan ada habib juga. Di pasangan lain kan ada santri juga. Jadi jangan saling mengkafirkan. Nah, ibu-ibu di sini nih, kalau ada enggak habib, kalau saya mau ke 02 atau saya mau ke 03, itu hak ibu. Enggak boleh saya paksa, ibu awas. Ibu kalau milih ke sana ibu kualat. Wah, ibu kalau milih ke sana enggak. Calonnya semuanya muslim. Saya enggak perlu terlalu banyak komentar dengan semua calon. Ibu punya hak untuk pilih siapa saja. Saya termasuk yang senang mendengar ceramah Habib Rizik Syihab terkait Pilpres ya baru-baru ini. Isinya kira-kira jangan saling mengkafirkan, ya saling menghormatilah terhadap perbedaan pilihan. Dan menurut saya ini pesan yang bagus gitu ya. Dan argumennya juga menarik gitu. Yang pertama bahwa Pilpres atau pemilu dan politik secara umum itu adalah soal furu, soal cabang, bukan soal usuluddin, bukan soal pokok agama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua ini saya akan membahas lebih jauh nanti ya. Yang kedua ini bahwa semua paslon itu muslim dan masing-masing kubu itu ada habibnya, ada kiainya, ada santrinya. Jadi ya udah saling menghormati aja gitu. Jangan saling mengkafirkan. Nah, apakah dengan begitu sekarang Habib Rizik sudah melunak dan berubah gitu ya? Ini terlalu dini untuk menyimpulkan gitu. Tapi yang jelas memang kontrasnya itu kelihatan kalau kita bandingkan dengan penampilan Habib Rizik beberapa tahun lalu lah ya. Misalnya pas saat dia datang dari Saudi yang kemudian ceramah tentang dengan nada yang sangat provokatif ya. Tentang bahwa kalau ada penista agama atau penista nabi, penghina nabi tidak diproses, maka akan dipenggal, maka ya boleh-boleh saja kalau dipenggal kepalanya gitu. Jangan salahkan kalau dipenggal kepalanya. Ini lihat aja videonya ini. Kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghina Nabi dipenggal, saudara. Nah tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir! Dari video itu kan kelihatan betapa memang Habib Rizik Syihab saat itu yang dikenal publik ya, itu kan memang sosok yang ceramahnya itu penebar kebencian, provokatif, kemudian ya menista agama lain, terus juga menghujat pemerintah, menebar makian kasar, kadang-kadang juga bahkan jorok gitu ya, dan juga ya cenderung memecah belah gitu. Itu sosok Habib Rizik yang dulu kita kenal gitu. Tiba-tiba sekarang menjadi lunak dan adem gitu. Ya memang kalau bisa aja sih ada terjadi perubahan ya antara orang yang tadinya itu fundamentalis menjadi moderat gitu. Misalnya ya almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i itu waktu muda itu fundamentalis gitu. Tapi semakin bertambah usia dan semakin beliau mempelajari Islam setelah menjadi doktor, kemudian mempelajari banyak hal gitu, Buya Syafi'i menjadi moderat, progresif, dan semakin tua itu semakin progresif gitu loh. Keislamannya itu semakin inklusif, terbuka, dan progresif. Ya kalau
kalau Habib Rizik saya nggak tahu apakah ini memang betul-betul terjadi perubahan atau semata-mata ini hanya taktis saja. Dia sekarang di Arab atau lagi mencari momentum dan menunggu momen yang pas atau seterusnya, kita nggak tahu. Gitu. Tapi yang pasti kita harus mengapresiasi ceramah Habib Rizik yang adem lah ya terkait pemilu tadi. Nah, tentang isinya ya, itu memang kalau yang pertama bahwa politik dan pilpres itu soal furu, itu menurut saya memang tepat sekali ya, karena memang kalau dalam doktrin Sunni, pemilu, politik itu soal cabang, itu bukan soal akidah, bukan soal iman gitu loh. Jadi kalau berbeda itu nggak menjadikannya kafir gitu. Jadi itu soal-soal yang sifatnya ya ranah fikih lah ya, ranah fikih. Ini berbeda dengan misalnya dalam Syiah ya, di mana politik imamah soal kepemimpinan itu soal soal usul, soal akidah gitu. Jadi itu berbeda sekali. Tapi Habib Rizik dengan tegas mengatakan bahwa itu soal furu. Nah yang kedua, soal bahwa toh calon semua paslon itu Muslim. Nah ini menurut saya perlu diperjelas dan menurut saya ini di sini perlu banyak diskusi gitu loh. Karena gimana kalau misalnya paslonnya nggak Muslim? Apa kemudian boleh untuk tidak saling menghormati gitu misalnya? Ini kembali ingatan kita kembali kepada masa ketika Ahok dulu ya ditolak karena dia non-Muslim, terus kemudian ada narasi haram pemimpin non-Muslim gitu misalnya. Ini bahkan terjadi sebelum Ahok dibully atau di demo rame-rame karena isu penistaan agama ya, sebelum itu gitu. Nah, ini soal posisi non-Muslim sebagai pemimpin ini kan sebenarnya kalau dalam konteks kemodernan, demokrasi yang modern itu kan nggak ada masalah gitu. Dan misalnya di kalangan NU, di kalangan ulama-ulama NU sudah menyepakati bahwa status orang orang non-Muslim itu nggak bisa lagi disebut sebagai dhimmi yang kemudian tidak boleh menjadi pemimpin, tetapi sebagai warga negara. Jadi fikih warga negara itu sudah dirumuskan oleh NU ya, oleh PBNU dengan argumen bahwa ya konteksnya sekarang berubah, bukan lagi khilafah. Sekarang ini demokrasi modern. Siapapun berhak untuk menjadi pemimpin, termasuk non-Muslim, haknya sama gitu. Jadi ini kalau memang tadi yang disebut Habib Rizik bahwa ya toh semua paslon Muslim. Nah, kalau nggak Muslim gimana? Kalau memakai patokan fikih kewarganegaraan, ya non-Muslim kalau jadi paslon dan terpilih sebagai pemimpin ya harus dihormati juga gitu loh. Jadi nggak ada yang harus dibeda-bedakan, nggak boleh ada diskriminasi gitu. Ya tapi itu kan topik tersendiri lah ya. Tapi menurut saya tetap apapun saya kira pernyataan atau seruan Habib Rizik untuk saling menghormati dan tidak mengkafirkan terkait dengan politik dan pilpres itu menurut saya patut diapresiasi. Sekian dari saya, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.